Gina Iskandar dari mahasiswa Teknik Industri 2017. Di sini aku nggak sendiri, aku bareng teman aku nih. Ya, perkenalkan aku Fikri Hadi dari Teknik Kimia ITENAS, angkatan 2018. Beda setahun ya. Betul. Tapi manggilnya Gina aja ya. Pengennya sih panggilnya Teteh. Jangan Teteh. Oke ya Gin, oke. Nggak apa-apa ya, kita udah kenal kan tadi, udah ngobrol-ngobrol juga ya, udah temenan. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, kenapa Fikri pengen masuk ke jurusan Teknik Kimia? Oke, jadi sebenarnya saya tuh lumayan tertarik tentang energi ya, dunia energi gitu awalnya tuh. Terus rencananya tuh waktu itu mau masuk ke teknik perminyakan, dan ternyata ya akhirnya jadinya nyari irisannya dari dunia energi gitu. Nah, salah satunya itu ternyata teknik kimia yang irisannya tuh secara langsung sama dunia energi, dan memang sih sampai sekarang pun kayak masih tertarik sama energi dan berencana untuk nantinya mungkin bekerja di dunia energi gitu sih Gin. Jadi awalnya itu makanya kenapa milih teknik kimia gitu sih. Mantap banget. Mantap. Terus kalau ngomongin soal kampus nih, kenapa pilih teknik kimia di ITENAS? Oke, jadi saya tuh salah satu penerima beasiswa OSC namanya. Kalau teman-teman tahu tuh ada beasiswa, ITENAS tuh menyediakan beasiswa full 4 tahun kuliah di ITENAS. Nah, teman-teman bisa coba cari info tentang OSC dari Medcom atau Metro TV lah dulu, kalau dulu sekarang namanya Medcom. Nah, waktu itu saya coba daftar, selain ikut SBM dan SNM ya, saya coba daftar di OSC tersebut. Nah, OSC itu sistemnya kompetisi, jadi nanti dari sekian ribu orang yang milih ITENAS buat dapat beasiswa ini disaring sampai nanti dapat 20. Nah, alhamdulillahnya saya waktu itu lolos jadi 20 penerima beasiswa. Dan yang kuliahnya gratis dibayari sama kampus ITENAS selama 4 tahun. Jadi gitu sih awal ceritanya. Keren banget. Keren banget. Oh ya, ngomong-ngomong, kita ini udah tes swab juga ya, dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Tadi juga Fikri udah mandi hand sanitizer, body tizer kali ya. Udah mandi body tizer. Jadi di sini kita aman. Tadi juga kita menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak juga. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, buat Fikri, tadi tuh, kalau Fikri sendiri dari mana? Oke, asal rumah kali ya. Kalau rumah tuh di Tangerang kebetulan. Oh, di Tangerang. Jadi ke Bandung kuliah. Oke. Tadi nih ya, sesuai sama tagline yang poster, aku juga jadi penasaran karena aku kan dari jurusan industri ya, aku nggak tahu apa-apa nih soal teknik kimia. Bedanya teknik kimia dengan kimia itu apa sih? Oke, kimia di sini mungkin kimia murni kali ya. Jadi kuliah itu nanti teman-teman kalau misalnya berbicara kimia paling ada kimia sama teknik kimia. Nah, bedanya apa? Kalau teknik kimia itu yang saya tahu ya teknik kimia. Kalau kimia murni mungkin lebih ke zat-zatnya gitu sih. Dia tuh kalau misalnya teknik kimia tuh kita lebih ke proses, dimana nantinya di semua industri mungkin ya, kalau sekarang itu ada yang namanya bahan mentah, bahan baku lah ibarat kita bilang tuh. Nah, gimana caranya ini tuh jadi bahan jadi. Nah, itu sebenarnya teknik kimia itu nanti lebih ke proses tersebut gitu. Gimana cara kita mengubah suatu bahan yang mungkin nilainya nggak seberapa gitu ya, jadi produk yang harganya itu lebih tinggi gitu, yang melibatkan proses kimia. Gitu. Jadi banyak sih industrinya, kayak misalnya perminyakan, terus juga semen. Makanan bisa ya? Makanan bisa, karena kayak pencampuran kayak gitu-gitu tuh kita belajar gitu, gimana cara pencampuran yang baik, terus gimana cara dia biar bisa homogen atau kayak bercampur merata kayak gitu. Ya gitu sih. Terus juga mungkin kalau yang dekat sama kita kayak rinso, terus rinso cair, terus itu semua formulanya itu kan mungkin formulanya dibuat di lab. Nah, mungkin ini perbedaan kali ya. Untuk formulanya sendiri itu mungkin dibuat sama kimia murni. Nah, kalau teknik kimia gimana caranya merubah dari bahan ini biar jadi produk gitu. Oke. Jadi dari raw material menjadi finish good ya. Betul. Nah, aku juga sempat baca nih ya, dari artikel bikin pabrik juga ya. Betul. Sesuai dengan teknik kimia itu maksudnya gimana? Jadi yang tadi aku bilang ya, dari raw material atau kita biasa bilang bahan baku atau bahan mentah, jadi suatu produk yang bernilai lebih tinggi. Nah, itu kan butuh proses, butuh alat-alat, butuh suatu proses lah dimana caranya kita merubah bahan mentah ini jadi bahan jadi. Nah, itu nanti namanya yang kita bisa sebut biasanya plant atau pabrik, kurang lebih kayak gitu. Kalau di industri kimia sendiri ya pabrik kimia nantinya. Nah, dari teknik kimia sendiri nanti berperan gimana caranya, atau kita tuh diajarkan lah ibaratnya, atau belajar gimana caranya kita bikin proses nih dari awal sampai akhir, kayak alatnya perlu apa aja,
terus nantinya kayak layoutnya kayak gimana, terus juga penempatan, bahkan kita tuh belajar tentang penempatan pabrik kita tuh nantinya. Kayak misalnya pembuatan semen. Nah, kalau teman-teman tahu, semen tuh bahan bakunya adalah kapur, batu kapur. Nah, kita harus milih di mana tempatnya itu memang deket sama ya batu kapur atau tambang kapur. Kenapa? Karena kalau misalnya jauh, nantinya biaya pengantaran batu ini mahal gitu kan, karena kan berdiri. Nah, itu sih. Jadi di teknik kimia sendiri itu nanti belajar tuh dari awal sampai akhir, bahkan sampai gimana caranya pabrik ini untung gitu. Karena kan kita bikin pabrik, tujuannya pasti buat cuan. Gitu kan, pasti everything lah sekarang, pasti uang gitu. Nah kayak gitu, di teknik kimia nanti ya juga mempertimbangkan aspek ekonominya juga gitu. Oh, efisiennya ya. Betul. Jadi selain belajar kimianya, tadi bikin pabriknya, terus nentuin rute dari supplier kali ya ke pabriknya. Keren. Tapi aku boleh share fun fact kan? Kenapa boleh? Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya udah berencana masuk teknik kimia karena dengar ada kimianya. Jadi kalau di ITERNA sendiri mata kuliah yang bener-bener kimia itu cuma ada 8 SKS. Cuma 8 SKS? Dari 144 SKS. Wow. Jadi memang basisnya sangat-sangat berbeda gitu dari kimia murni. Kalau kimia murni karena teman-teman mungkin bakal emang belajar tentang kimia. Tapi kalau misalnya di teknik kimia itu lebih belajar mungkin kebanyakan ke fisika atau ke matematika kayak gitu. Karena bagian perancang terus kita gitu sih. Untuk kimia yang benar-benar kimia, kita belajar kimia itu cuma 8 SKS dari 144. Kayak gitu sih gitu. Jadi lebih banyak fisikanya ya sebenarnya. Betul, lebih banyak fisika. Nah, namanya teknik sih. Nah, gitu. Kalau kayak gitu kenapa dinamain teknik kimia, Fikri? Oke, karena kita di suatu pabrik itu ada suatu yang melibatkan reaksi. Jadi teman-teman ada reaksi kan, kimia tuh pasti bahasnya reaksi. Nah, suatu pabrik tuh pabrik atau jadi gitu bang, pabrik lah ya. Itu tuh biasanya melibatkan reaksi kayak tadi mungkin aku udah bilang kayak perminyakan, terus juga semen. Nah, itu pembuatannya ada reaksinya nih. Nah, itu kenapa juga kita bilangnya teknik kimia gitu. Jadi ada proses kimiawi. Nah, itu kuncinya sih. Gitu. Tapi ada tambahan tekniknya nih. Jangan terkecoh. Ada tekniknya. Nah, teknik itu lebih ke fisika sama matematika gitu sih. Tapi Fikri dari SMA seneng kimia nggak sih? Nggak terlalu sih. Tapi mostly ketika aku survei ke teman-teman aku, apa sih lo mau masuk teknik kimia? Karena suka kimia. Iya. Terus kayak, berarti Anda terjebak dong. Iya, banyak jebakan ya ternyata ya. Betul. Jadi itu sih beda. Tahu aku ya. Beda banget antara kimia murni sama teknik kimia itu beda banget. Oke. Mantap nih, hari ini aku nambah pengetahuan juga ya dari Fikri. Oke, terus untuk mata kuliah favoritnya Fikri? Waduh. Itu apa sih? Mata kuliah favorit ya. Mata kuliah favorit sih mata kuliah yang tingkat 1 sih. Karena makin tinggi tingkatnya makin pusing ya. Semuanya pasti kayak gitu kan. Makin kayak sekarang kayak aku udah tingkat 3 mau tingkat 4 ya udah makin mumet deh. Iya. Mata kuliah paling kalau misalnya boleh milih, aku lebih suka yang hitung-hitungan sih. Yang hitung-hitungan. Contohnya? Ya, kalau di mata kuliah tingkat 1 tuh ada yang namanya kalkulus. Kalkulus itu kayak matematika lagi ya kalau di aku. Matematika. Nah, itu aku favorit sih kayaknya. Favorit aku ya favorit lah, karena nilainya nggak pernah ada bawah 9. Wih, mantap. Ya jadi ya favorit karena demen ngitung sih. Kalau mata kuliah yang teknik kimia banget ada nggak yang Fikri suka? Favorit? Mungkin ini sih perancangan proses, sekarang lagi ngambil sih kayaknya. Perancangan proses. Nah, itu ngapain? Jadi kita ada pertimbangan-pertimbangan lah ketika bikin pabrik. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan, salah satunya ini kayaknya terlalu teknikal deh kalau dibahas ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman itu tuh di pabrik itu kadang kita butuh namanya pemanas. Pemanas untuk bisa memanaskan sesuatu gitu. Nah, itu nanti di perancangan proses itu kita belajar gimana caranya kita memanfaatkan panas biar nantinya biayanya rendah gitu. Jadi kita mikir gimana caranya biaya pabriknya nggak gede gitu sih. Nah, itu seru sih gitu. Dan kemarin baru ujian dan susah. Gimana sih UTS kan ya? UTS itu kebetulan oral ya, jadi kita sama dosen tanya jawab, bukan tanya jawab sih ya. Jadi UTS di teknik ada tes lisan gitu? Ada lisan, kebetulan itu pilihan dosen mungkin ya. Nah, ada lisan dan ya cukup menarik sih karena menguras tenaga dan pikiran. Cuma seru sih. Jadinya benar-benar harus menguasai, kitanya harus siap, apalagi online kayak gini kan. Itu sih mungkin. Kalau online kan ya banyak ya sekarang ya. Gitulah ya. Teman-teman mungkin tahu ya kayak kekurangan online ya.
Jadi dosen. Oke, tadi aku sempat dengar katanya Fikri ikut lomba ya? Ya betul. Nah itu boleh diceritain nggak sih lomba apa? Oke, ya sebenarnya sorry juga nih kayak mungkin tampaknya udah lelah dan lain-lainnya karena dari pagi udah di kampus dari jam 6. Jadi sekarang tuh aku ikut namanya tim Veloximic. Mungkin ada lebih ya? Veloximic Chemical. Nah, ini tuh salah satu apa ya? Project anak teknik kimia lah kalau bisa dibilang di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia gitu. Nah, Veloximic Chemical ini aku ikutin dan sekarang tuh kebetulan lagi lomba di ITS, di Taraf Internasional ya. Taraf Internasional. Boleh aku coba tunjukin? Boleh. Oke. Karena aku pengen tahu juga nih. Oke. Ya, Wow. jadi ini salah satu apa ya? Mainan kali ya, mainan kita. Ya. Mainan yang kita buat di lomba itu. Biar ada ikanasnya. Oke. Nah, ini tuh cara kerjanya apa dan untuk apa gitu? Oke. Jadi ini tuh kita membuat suatu prototipe ya kalau bisa dibilang mobil yang berbahan bakar itu reaksi kimia gitu. Nah reaksi kimia ini nantinya bisa menggerakkan mobilnya. Nah mobilnya nanti fungsinya adalah apa ini untuk membawa beban. Nah beban itu bisa kalau sekarang sih karena masih prototipe ya berupa air atau pasir kayak gitu sih kayak gitu. Nah ini tuh nanti di sini berlangsung reaksi kimianya. Kalau di mobil ini ya reaksi kimianya, terus di sini ada air nih. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya, ini ada water tank namanya. Oh itu air. Iya tempat penyimpan air. Nah nanti di sini tuh ada gas kan, reaksi itu menghasilkan gas. Gasnya tuh ntar ngedorong airnya ini buat masuk ke sini ke turbin. Nanti turbinnya bergerak, ini mobilnya maju itu. Oh. Tuh, jadi ini tuh salah satu prototipe mobil di mana objektifnya sih dia clean energy. Kayak nggak menghasilkan emisi, terus juga murah gitu dalam pembuatan maupun pengoperasiannya yang berbasis ya keahlian kita reaksi kimia. Biasanya ini dipakai mobilnya dipakai di mana? Pabrik kah atau untuk sehari-hari gitu bisa nggak? Sebenarnya buat sampai saat ini sih ini masih berbentuk prototipe sih sampai lombanya pun masih berbentuk prototipe gitu ya. Ini yang kita lombain di mana prototipe ini ketepatan jarak kemungkinan kalau misalnya memang nanti ada pengoperasian secara real ya di pabrik mungkin buat distribusi bahan atau kayak gitu sih yang deket-deket sama pabrik. Nah sekarang sih kompetisi cuma sebatas itu aja sih kayak ketepatan kita mereaksikan terus mobilnya tepat nggak berhenti di jarak yang emang ditentuin gitu. Mantap. Kurang lebih ya. Keren banget ya ampun. Iya jadi emang inilah mainan kita ya. Produktif ya, walaupun lagi online gini kan harus biasanya rebahan, nah ini bikin lomba keren banget ya. Harus ya. Boleh aku jelasin lagi nggak? Boleh. Ya, Veloximic sendiri, Veloximic tim aku nih ya, Veloximic dari TNAS itu udah punya beberapa prestasi nih teman-teman yang misalnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu kan. Yang pertama itu kita udah pernah juara di UI, itu international competition juga, Chemical International Competition di UI Universitas Indonesia ya. Itu juara 1. Terus itu tahun 2019. Terus juga setelah itu 2 bulan setelahnya kita juara lagi di Malaysia Chemical Competition. Oh, udah sampai ke luar negeri ya? Tuh sudah Veloximic alhamdulillahnya sudah bisa mengharumkan nama Itanas Indonesia lah di luar negeri gitu. Terus yang terakhir kemarin tuh tahun 2020 pas banget lagi pandemi. Lagi pandemi kita coba ya berusaha lah untuk bisa terus ikut lomba gitu kan. Di November itu ada kompetisi Jerman. Sebenarnya kita udah berencana buat berangkat ke Jerman gitu. Udah nyiapin semuanya tapi harusnya kita berangkat di September. Tapi ada pandemi. Jadi kita nggak bisa berangkat ke Jerman, tapi dari Jerman ternyata tadinya offline nih kompetisinya dirubah jadi online. Nah, akhirnya kita waktu itu ikut online dan alhamdulillah dapat juara 3 sih mewakili Asia. Keren banget. Gitu. Hebat banget ya teknik kimia ITNAS. Alhamdulillah. Membanggakan banget, keren. Ya, gitu. Ini satu timnya berapa orang? Untuk sekarang sih ada 12 orang. 12 orang. Betul, kalau Veloximic ya namanya. Betul. Itu tuh lab atau aku nih misalkan mahasiswa teknik kimia, aku mau ikutan gitu boleh? Boleh. Apa aku harus masuk lab dulu apa gimana tuh? Enggak sih, jadi dari kami sih sebenarnya memang mengkhususkan untuk Veloximic itu memang teman-teman teknik kimia aja. Terus cara masuknya nanti ya ketika kami buka oprek atau open recruitment gitu buat member baru atau staff baru. Dan biasanya itu ketika teman-teman yang tingkat 1 nih naik ke tingkat 2 di mana mereka udah mau masuk lab atau bisa lah masuk lab kayak gitu. Lab dasar sih sebenarnya. Cuman ya gitu sih.
ini tuh mata kuliah apa hanya untuk lomba aja gitu? Kayak lomba aja sih, ini basisnya tim sih kita. Oh, tim. Jadi emang dari generasi sebelumnya, generasi pertama ya mungkin ya, itu membuat tim namanya Veloximi untuk bisa teman-teman teknik kimia itu bisa ikut lomba, bisa berkarya juga, dan bisa coba mengharumkan ITENAS maupun ya di internasional bahkan. Gitu sih. Keren banget. Bukan cuma nasional aja tapi internasional. Betul, tuh ya teman-teman yang mau masuk teknik kimia boleh nanti join ke Veloximi ya. Boleh banget, kita butuh bantuan semuanya teman-teman. Gitu. Susah nggak sih untuk masuk ke tim Veloximi ngomong-ngomong? Oke, enggak sih, karena kita enggak membatasi IPK atau apapun, enggak sih. Yang penting emang teman-teman punya kemauan, punya niat, punya komitmen dan mau berusaha, udah that's enough for me. Iya sih, bener banget ya. Yang penting tuh mau berusaha kan. Betul. Mau kitanya emang misalkan IPK-nya biasa aja, tapi namanya mau berusaha mah ya. Betul. Orang mau berusaha ya pasti bisa. Betul gitu. gitu. Karena banyak yang IPK-nya gede tapi ya ketika dia diikutkan ke kompetisi kurang kerjasamanya ya. Kerjasamanya kurang. Terus juga keinginannya kurang. Jadi kan ngapain gitu. Iya, benar. Gitu sih. Jadi kita nggak membatasi apapun. Kalau misalnya teman-teman merasa bisa berkomitmen dan bisa mau berjuang bersama gitu, mau belajar bersama, ya hayu gitu. Kita seneng banget ya. Betul. Sekalian belajar, terus belajar organisasinya juga kali Betul, ya. pasti ada suatu tim, pasti juga ada organisasinya, sistemnya. Keren banget. Oke, lanjut ya. Ini boleh aku turunin atau tetap? Boleh. Kalau mau diturunin takut ini ya, takut ini besok buat lomba masalahnya. Bahaya nih kalau ngeglinding. Berapa hari ngomong-ngomong? Nanti deh duduk kesini ya. Iya. Ngomong-ngomong untuk pembuatan itu berapa hari? Jadi untuk kalau misalnya dibuat pembuatannya doang sih sebenarnya cepat ya, maksudnya sebulannya juga udah bisa gitu kalau misalnya pembuatan mobil. Tapi kan perancangannya, terus juga kayak kita coba nyari reaksi dan lain-lain itu ya mungkin at least 3 bulan lah. At least 3 bulan. Itu sih yang sekarang kita terapin ke teman-teman misalnya dari generasi gitu. Nah itu misalnya mereka baru naik, nah kita langsung kasih job desk lah ibaratnya ya. Kayak ya udah coba teman-teman bikin suatu prototipe mobil teman-teman sendiri dalam waktu 3 bulan. Gitu, setelah itu dilombain. Ya jadi sistemnya kayak gitu. Keren banget ya, 3 bulan beres. Ya ampun, nih kalau dikasih ke aku nggak tahu nih beresnya tahun kapan. Iya, gitu. Tapi ngomong-ngomong itu pernah meledak nggak atau gimana gitu, overheat atau apa? Oke. Ya kalau misalnya soal itu sih pasti pernah ya, apalagi namanya lagi development gitu, apalagi pengembangan si mobilnya gitu awal-awal kita coba pastilah pernah juga kesembur gas bertekanan gitu kan. Wah lumayan juga, cuman ya udah itu yang penting tetap masih dalam kadar safety lah. Kita tahu safety-nya, kita tahu apa bahan yang kita gunain, terus juga dia bakal kayak gimana kita tahu lah. Semuanya dikontrol karena emang terkontrol, jadi kita juga yang mengoperasikan atau mengoperasikannya lah. Itu ibaratnya merasa aman aja sih, aman-aman aja gitu. Aman ya berarti ya. Aman-aman aja. Pernah cuman aman-aman aja. Oke, kita ngomongin dosen. Oke. Dosen ada ya, dosennya di depan. Ada kebetulan kacanya ada. Dosen favorit Fikri nih siapa? Waduh, dosen favoritnya susah, pertanyaan yang sulit ya. Dosen favorit, dosen favorit saya mungkin ada di pas tingkat 1 kali ya, Pak Riza namanya. Pak Riza udah nggak ngajar di ITENAS lagi, pindah atau ya. Jadi Pak Riza sih paling kalau dosen favorit gitu. Pak Riza tuh ngajar fisika dasar waktu itu. Oh, fisika dasar. Tuh kayak seru aja gitu belajar sama Pak Riza. Killer nggak sih dosen Tekim? Kalau bilang killer sih tergantung di bahasanya. Takut nih nanti nilai semester ini, aduh. Ya, saya masih kuliah Bu. Ya dibilang killer sih nggak terlalu ya, karena dari dosen pun pasti punya tujuan kan, tujuan yang baik gitu. Cuma memang kadang penyampaian tidak sesuai dengan kita harapkan gitu. Tapi kalau bilang killer ada nggak? Ada aja sih. Gitu sih gini. Kalau misalnya soal lomba atau keaktifan dari teman-teman mahasiswa, support banget sih dosen ini. Kalau misalnya kita ajak diskusi juga terbuka lah, ibaratnya open. Ayo kalau misalnya mau diskusi, saya juga sering diskusi kalau soal lomba-lomba lain selain Velox. Itu sering banget kayak, Pak ini gimana ya Pak kalau misalnya saya lomba ini, terus dari dosen yang biasa ngasih saran. Ya gitu sih, yang penting ya teman-teman bisa komunikatif, terus emang mau terbuka sih sama dosen. Nah ini kuncinya sih mungkin. Kalau saya teman-teman udah merasa takut duluan kayak gitu ya nggak akan pernah bisa coba deket sama dosen.
gitu terus sih. kita harus ngulik duluan ya kalau kuliah, jadi jangan minta disuapin terus, ya nggak? Betul. Jadi harus ngulik dulu nih teman-teman tipsnya, jadi dosennya juga enak, diskusinya juga lebih enak kan ya. Nggak dari nol. Betul. Oke, ngomongin soal temen. Ya. Di sana rame-rame nggak sih temennya? Di Tekim ya? Di Tekim, anak-anak Tekim tuh rame nggak sih? Oke, kalau rame sih karena ya mungkin lebih ramai teknik industri kali ya, lebih banyak. Lebih banyak banget. Industri tiap tahun kayak 200-an kalau Tekim. 200-an, 250 gitu. Kalau Tekim satu angkatan berapa orang? Angkatan aku tuh ada 53 orang. Oh, 53 orang. Jadi ya mungkin seperempat dari angkatan kamu kali. Jadi dikit banget sih emang. Cuma ya di situ mungkin peran himpunan kali ya yang kayak bikin apa solid. Ya? Bikin solid juga, terus bikin kayak ada kegiatan yang menyatuin kita gitu. Karena kalau misalnya nggak di himpunan ya mungkin kita cuma kuliah aja gitu ibaratnya. Kupu-kupu. Betul, kuliah pulang. Apalagi namanya teknik kan udah capek, udah apa, ya mungkin langsung pulang tidur. Nah itu jadi kehilangan. Tapi di sini tuh ada himpunan kan, di ITENAS tuh memang wajib kan, soalnya himpunan tuh kayak dari teman-teman masuk nih langsung disambut tuh himpunan, kita diarak, teman-teman tuh mungkin rame banget ya. Betul, rame banget. Kalau offline tuh kayak wah seru banget. Mungkin teman-teman 2020 belum ngerasain nih. Cuman ya itulah serunya ketika baru masuk kampus kan nggak tahu nih wah kampus gimana, tapi langsung himpunan tuh dengan hangatnya lah ya kalau kita bisa bilang menyambut gitu kan, kayak ayo adik-adik baru gitu kan, jadi kayak punya teman baru, keluarga baru. Itu sih kayak peran himpunan mungkin ya gini ya, kayak buat kita lebih akrab dan lebih seru sih di kuliah gitu. Dan di ITENAS tuh emang seru sih. Walaupun capek mungkin ya kalau bisa jalanin acara gitu, capek sampai malam ya kan, sampai begadang belum lagi besok ke kelas gitu kan. Cuman ya disitulah letak serunya ya, kampus tuh dinamis lah, jangan sampai jadi statis cuma belajar terus pulang ya nggak apa-apa juga, cuman sayang aja. Iya benar gitu. Soalnya kan sekalian belajar berorganisasi. Betul. Terus sama orang kayak gitu-gitu ya, komunikasi, terus juga nanti kan penting tuh kan semua hal kayak gitu yang didapat di organisasi penting banget gitu buat menunjang nanti kerja juga. Jangan sampai ya cuman ilmunya doang tapi nggak bisa komunikasi, benar banget, nggak bisa berpikir kritis dan lain-lain sih. Kerjasama apalagi ya itu utama. Kerjasama betul, jadi jangan cuman akademik tapi non akademiknya juga organisasinya harus jalan. Betul. Kalau himpunan teknik kimia sendiri sekarang lagi ngapain nih? Bikin acara apa? Oke, karena online kali ya, mungkin semua organisasi atau UKM di ITENAS juga lumayan kaget gitu karena ini. Sekarang sih ya kita coba shifting lah kalau bisa bilang, kayak move ke online. Salah satunya ya sebenarnya banyak juga sih yang masih offline, kayak kemarin kita ngadain bansos buat bantuin NTT, banjir NTT kemarin juga. Terus juga kita ada acara-acara juga internal kayak teman-teman yang wisuda kemarin. Kalau misalnya ya teman-teman mungkin tahu ya kalau ITENAS itu kalau misalnya wisuda rame. Sama ya, kayak dari awal disambut sampai nanti kita mau keluar ada arak-arakan. Ada arak-arakannya. Jadi teman-teman pas masuk disambut, pas keluar dirayain lah karena kan ya teman-teman berhasil lulus gitu. Nah itu sih serunya. Nah itu masih diterapin sampai sekarang walaupun online ya. Kita coba nerapin kayak euforia yang sama gitu buat biar biar senang karena kan jadi wisudawan senang gitu kayak lulus dapat apresiasi dari adik-adiknya kan. Nah jadi tetap kemarin itu baru selesai, jadi wisuda yang kemarin Maret kali ya, jangan ada 23 ya, itu baru selesai ngadain itu juga. Terus ya pengembangan lainnya lah, pengembangan internal teman-teman semuanya, SDM-nya. Terus juga ya kayak aku sih bidang riset ya. Kalau di riset dan teknologi itu kayak kita coba bikin pelatihan-pelatihan tentang lomba karya tulis ilmiah, terus pembuatan esai dan lain-lain untuk biar bisa teman-teman nih mau buat ikut lomba dan bisa gitu, ikut lomba dan mungkin bisa juara gitu sih Gin, kalau misalnya HMTK sendiri. Keren banget, tadi bikin bansos berarti yang terbaru ya? Betul, kita bikin bansos kemarin sih, kita jualan juga buat bansos tersebut. Berarti nggak cuma internal doang, tapi gimana caranya ngasih yang terbaik juga buat masyarakat. Betul, harus lah. Peran mahasiswa banget ya. Berdampak buat masyarakat tuh harus sebagai mahasiswa gitu sih. Keren banget. Tadi berapa? 53 orang ya? Iya, ketua angkatan. Dan kebetulan aku ketua angkatan. Oh, ketua angkatannya. Iya. Nanti teman-temannya nonton ya? Iya, tadi kemarin anjay gitu dia sudah anjay. Podcast guys. Udah disebar. Ngomong-ngomong ketua angkatan, berat nggak sih jadi ketua angkatan?
Ya, kalau seumur hidup kan? Ya, kalau ketua angkatan, kalau ketua himpunan tuh setahu aku 1 periode. Kalau ketua angkatan tuh seumur hidup. Betul. Kalau bilang susah gitu kan, karena ya menyatukan semua 53 orang yang tadi nggak kenal, backgroundnya beda-beda, susah dong, kayak kita nggak kenal di siapa, bahkan kita nggak kenal di siapa gitu. Tapi ya itulah tugas seorang pemimpin kali ya, untuk bisa nyatuin semuanya, dan kalau bisa ada masalah teman bisa curhat, bisa bantuin gitu sih kalau ketua angkatan. Udah kayak keluarga lah ya. Betul, karena di angkatan ya, apalagi di teknik kimia sendiri kan berat gitu. Jadi kita harus benar-benar kayak jadi satu keluarga gitu, yang sama-sama kayak kalau misalnya ada yang sakit ya sakit, atau kayak sedih-sedih gitu, berat-berat. Jadi saling bantu gitu. Jadi biar nantinya semuanya bisa selesai bareng-bareng, atau kayak yang ya gitu sih intinya. Jadi saling membantu, bahu membahu lah. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak kuat kayaknya masuk teknik dan lain-lain, tenang gitu. Kalau teknik kimia ITENAS itu khususnya kali, mungkin teknik kimia industri juga gitu kan, kita tuh udah kayak keluarga lah. Kalau misalnya ada yang sulit, ada yang kesusahan, ada yang sulit kayak gitu, pasti kita rangkul. Iya, gitu. bareng-bareng. Sering belajar bareng nggak sih? Sering kalau offline ya. Kalau online gini sih kadang kita buat Zoom gitu. Kalau misalnya teman-teman kesulitan kayak kemarin ini UTS kan, terus kayak ada yang nggak bisa nih, ya kita bikinin Zoom buat teman-teman yang bisa nih ngajarin yang nggak bisa. Dan itu teman-temannya mau gitu, yang teman-teman yang bisa nih mau dan bersukarela gitu untuk bisa ngajarin dan ngeluangin waktu sih, itu yang penting. Jadi teman-teman gak usah takut nih kalau misalnya teknik berat ya. Ada teman-teman diajarin kakak-kakaknya ya. Betul, itu juga ada. Jadi teman-teman bisa sambil kayak nanya ke kating-katingnya kayak, "Kak, ini gimana ya? Oh, ini gini." Keren banget ya, nggak pelit ilmu ya kakak. Jangan dong, karena kan makin kita berbagi makin kaya, nambah ya. Makin nambah. Gitu. Sip. Terakhir deh aku mau nanya nih. Coba kasih pesan buat teman-teman yang mungkin SMA kelas 3 yang pengen masuk ke teknik kimia tapi dia tuh kayak masih bimbang gitu loh. Mungkin Fikri juga dulu ngerasain ya, mau masuk ke jurusan kan. Nah, tapi udah ada niat nih, misalkan pengen masuk teknik kimia tapi bingung atau bimbang. Nah, coba Fikri kasih tahu deh pesan-pesannya. Oke, teknik kimia sendiri tuh kan jurusan yang irisan atau prospek kerjanya tuh luas banget gitu, luas banget. Nah ini mungkin jadi bisa jadi dorongan juga buat teman-teman ya, buat ngeyakinin diri gitu. Karena kita tuh nanti bisa masuk kemana-mana nih teman-teman, mungkin teman-teman juga udah dengar gitu kayak ada teknik kimia yang kerja di bank kayak gitu-gitu. Nah itu jangan jadi kayak loh, kok teknik kimia kerja di bank gitu. Tapi padahal kita tuh di bank tuh ngurusin kayak audit tentang pabrik kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman gak usah takut kayak malah ngurusin jadi resepsionis atau kayak gimana bank atau jadi teller gitu. Enggak juga, karena kita basicnya teknik kimia. Terus juga itu mungkin ya salah satunya adalah irisan atau kayak prospek karir itu jauh gede banget itu. Kita bisa di mana-mana. Itu terus kedua juga kalau bisa dibilang susah, cuman teman-teman jangan takut gitu, apalagi di teknik kimia ITENAS. Ini tadi aku udah cerita juga, kita tuh satu angkatan pasti saling bantu gitu, saling bantu kalau misalnya ada yang susah, asal teman-teman mau terbuka. Itu kuncinya sih. Kalau misalnya teman-temannya sendiri, kita mana tahu kalau misalnya kalian mau dibantu gitu kan. Iya, benar. Intinya gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya susah, kalau misalnya mau ada kemauan, yang penting mau kemauan, mau belajar, itu udah intinya sih gitu. Kalau misalnya teman-teman mau, jangan takut kayak ntar berat ini nanti juga kelar kok. Itu aja sih kayaknya. Nanti juga beres ya? Iya, semua ada prosesnya. Betul. Kan? Capek mah capek, semua kuliah juga ya? Iya, semuanya juga. Kalau kalian mau masuk mana pun pasti capek ya. Cuma itu, balik lagi tinggal kesabaran, terus kayak ya udah, yang penting dikerjain aja dulu. Iya, benar. Terus nanti juga tiba-tiba, wah udah mau wisuda nih. Aku juga kayak sekarang, mungkin kamu juga kali ya, dulu kayak merasa baru maba gitu. Baru lagi masuk. Nah, kesana nyusun kan. Aku juga udah mulai ngambil mata kuliah nyusun proposal. Iya, besok mungkin 3 bulan lagi aku udah KP. Jadi ya cepet banget gitu. Time flash so fast gitu kan, kayak cepet banget buat ya udah tiba-tiba udah mau lulus. Dibilang capek nggak capek, gimana ya, akhirnya udah di sini aja kan. Iya, benar. Gitu sih, jadi nggak usah takut sih kayak masuk teknik tar susah gini. Enggak kok, santai aja gitu, semua di kuliah susah. Nggak ada yang gampang ya. Betul. Kan kita untuk mencapai suatu kesuksesan ya nggak ada yang gampang. Betul, butuh proses. Butuh proses. Ya jadi kalau misalnya teman-teman udah mau, jangan ditunda-tunda sih, atau jangan kayak masih ragu. Ya kalau misalnya masih ragu, bisa nanya nih mungkin ke yang udah teknik kimia, mungkin aku juga bisa. Ya misal di ITENAS, di
comment sectionnya itu juga bisa kayak gitu. Atau DM ke Instagram Fikri ya? Ya boleh. Boleh ya, nanti ditaruh. Boleh. Kalau misalnya ada yang mau bertanya ke misalnya via Instagram gitu tentang teknik kimia Itenas, boleh banget. Apa nama Instagramnya kalau boleh? Fikri HD_. Fikri HD_. Tuh buat teman-teman yang mau nanya gratis nih ya. Gratis dong. Gratis ya. Nanti kan satu question 50.000 Enggak dong. Enggak gratis. Jadi kalau teman-teman mau tahu gitu tentang teknik kimia terus lebih banyak, mungkin kan kalau ini kan terbatas ya. Teman-teman bisa banget kontak aku gitu buat nanya-nanya, Kak ini gimana. Boleh Bang. Itu sih. Sip. Oh tadi aku di awal katanya Fikri ikutan beasiswa kan? Betul. Ya, itu di awal kan berarti sebelum masuk kampus. Nah, mungkin buat teman-teman SMA juga nih yang pengen dapat beasiswa, ada tips-tipsnya nggak sih? Sama cara-caranya coba boleh diceritain. Oke. Sebenarnya Itenas tuh menawarkan banyak banget beasiswa sebelum kalian masuk ataupun ketika kalian sudah masuk. Itu banyak banget peluang teman-teman dapat beasiswa asal teman-teman mau. Karena banyak orang tuh yang tahu caranya tapi nggak mau ngelakuinnya gitu. Itu sayang banget, teman-teman tahu caranya gimana biar dapat beasiswa tapi nggak mau ngejalanin kan sayang. Nah kalau misalnya aku boleh share, salah satu beasiswa yang aku tahu tuh ya beasiswa aku itu OSC. Nah teman-teman bisa coba cek di Google mungkin ya, OSC Medcom. Nah itu tuh Itenas menawarkan beasiswa full 4 tahun, jadi teman-teman gak usah bayar apa-apa lagi, malah kadang dibayar. Wow, gitu. dibayar. Bener, kita dibayar kadang, kayak misalnya ikut acara, handle acara apa, jadi nama beasiswa tuh biasanya kayak gitu, diandelin sama kampus buat kayak misalnya handle acara A, B, C, nanti dibayar. Terus juga misalnya kita ikut lomba, menang, Itenas tuh baik banget asli. Kalau misalnya teman-teman menang nih lomba, ini pengalaman Velox kali ya, kakak tingkat aku kemarin menang di Malaysia itu dapat jam kayak gitu, jam 2 juta. Wow. Ya, dibayarin kuliah gratis. Ya kayak gitu, jadi teman-teman gak usah takut sih kalau misalnya masalah biaya, ya asal teman-teman mau dan berusaha komitmen. Nah itu salah satu beasiswanya mungkin ya, OSC. Terus juga ada namanya BSC gitu. BSC itu beasiswa Cahaya Itenas. Cahaya Itenas sih BSC bukan? Iya beasiswa Cahaya Itenas pokoknya. BS-nya beasiswa. Oh beasiswa, BS-nya ya. C-nya Cahaya. BCI. Bukan. Karena gak enak kalau BCI. Jadi BSC namanya. Nah itu yang ditawarkan langsung sama Itenas, 4 tahun juga full nih. Jadi teman-teman nanti mungkin ada infonya ya, info untuk ikutan itu BSC dari mungkin IG official Itenas. Itu bisa nanti dari sana juga tahu infonya. Terus itu sih paling kalau misalnya yang 4 tahun full yang ditawarin sama Itenas. Itu ada tes gitu ya? Ada tes. Kalau OSC sendiri tadi sistemnya kompetisi, yang aku dapat nih sistemnya kompetisi. Nah kalau di tahun aku sendiri itu untuk Itenas itu yang daftar ada 3.000 4.000 gitu dari seluruh Indonesia ya. 4.000 dan yang dapat itu 20 orang. Keren banget gitu. Fikri, termasuk 20 orang itu. Itu alhamdulillah, kayak lo lolos alhamdulillah. Mana di dalamnya ikut lomba, ya Allah, terus mana jadi ketua angkatan, keren banget. Jadi harus gitu sih, kontribusi. Sibuk banget ya, tadi sibuk. ada ikutan lomba, jadi ketua angkatan. Betul. Kuliah juga lagi sibuk-sibuknya nggak sih semester 6? Ya lumayan ya, lah. Aku juga dulu kayak, wah gitu kan. Coba kasih tips dong, bagi waktu, gimana sih caranya bagi waktu? Di kala sibukan kuliah tapi harus tetap aktif juga nih di luar. Jadi mungkin tipsnya adalah teman-teman mau ngeluangin waktu untuk bisa belajar. Jadi aku emang demennya belajar gitu. Aku nggak pengen aja gitu kalau cuman kuliah terus kayak belajar akademik kayak gitu. Bosen, ya teman-teman kan mungkin ngerasain kali ya. Kayak cuman belajar terus misal kalau offline pulang nggak main nggak apa. Emang IPK bakal bagus mungkin ya, kemungkinan besar IPK bakal bagus. Cuman apa ya, jadi boring aja gitu kuliahnya. Jadi kayak terlalu membosankan lah intinya. Organisasi itu salah satu untuk kayak melepaskan sih, sebenarnya melepaskan kayak refreshment juga ke teman-teman, kayak karena organisasi kan dinamis sih gini. Kita ada orang-orang di dalamnya, ada situasi-situasi, teman-teman bisa belajar, jadi lebih dewasa, bisa komunikatif juga. Terus juga ya balik lagi semua yang teman-teman dapat dari organisasi bakal berguna juga nih buat dukung teman-teman pas mau kelamar kerja gitu. Karena di perusahaan gak cuma butuh IPK gitu. Bener banget. Gitu, tapi ya di lain sisi IPK kan tanggung jawab teman-teman terhadap orang tua. Iya. Juga terhadap kampus mungkin dan terhadap diri sendiri. Nah itu juga harus dipegang teguh sih. Jadi harus disimbangkan. Caranya gimana? Caranya dia mau dan harus bisa ngatur sih kalau udah mulai sibuk banget. Harus bisa ngatur. Dan kalau aku prinsipnya ya mungkin ya, aku adalah first thing first tuh yang aku pegang sampai sekarang. Jadi apa yang harus didulin ya harus duluan.
Misal prioritas kayak, gitu ya. Betul, sistem prioritas lah itu. Kayak misalnya ujian ya, aku akan nyingkirin organisasi dulu dan fokus ke ujian. Kayak gitu. Karena kan ya IPK termasuk tanggung jawab dan menurut aku ya, selama aku tuh organisasi sekarang ada berapa ya? Aku HMTK juga. Terus aku sekarang President of ISAF di ITENAS. Itu UKM English Club Tuh, kayak gitu ya? Iya, kayak English Club gitu. Oh, nambah 1 tuh kan? Makin sibuk ya. Jadi aku President of ISAF sekarang tahun kepengurusan ini. Jadi terus juga Veloximic juga. Terus ya sekarang mahasiswa tingkat ya mau ke akhir lah ya. Jadi lumayan sibuk ya jadi prioritasnya di mana gitu, diatur, dijadwalin kapan harus A, kapan harus B. Ya gitu. Dan di PK aku sih alhamdulillah nggak ini banget sih, nggak hancur banget, dan emang targetnya sih mau cum laude. Amin. Amin. Itu kan untuk beasiswa itu setahu aku ada minimal IPK kan ya? Betul. Tiap semester ya. Minimal untuk aku sih 3,25. Jadi 3,25. Alhamdulillah sekarang sih aku masih di range 3,7. Keren banget. Alhamdulillah bisa mempertahankan gitu. Keren banget ya Allah, udah IPK-nya tinggi. Ikutan Veloximic ya, Iya, Veloximic, lomba Veloximic, ketua angkatan. Terus tadi juga presiden dari ISAF ya, itu kayak English Club gitu kan, UKM. Keren banget. Tadi kuncinya adalah mau mencoba ya. Terus sama membagi waktu dengan prioritas. Iya, benar banget. Karena gini sih, menurut aku juga benar ya, tadi setuju, kayak organisasi itu penting. Tapi balik lagi, tujuan utama kita di kampus ini ngapain sih? Akademik kan? Nah, jadi jangan sampai akademiknya tersingkirkan gitu. Jadi kayak harus imbang lah ya, istilahnya. Jangan sampai teman-teman beralasan sih kayak oh gue sibuk organisasi makanya IPK-nya turun. Nah jadi skip ya besoknya. Itu yang jangan sampai gitu. Kalau misalnya emang teman-teman mau nambah suatu kegiatan, teman-teman harus bisa bertanggung jawab terhadap yang lain gitu. Iya, paling waktu istirahat aja ya. Ya itu sih pasti. Jadi berkurang ya, itu udah pasti. Udah pasti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, sekarang kuliah cuma 4 tahun. Habis ini kalian merasa sepi banget juga kan, kerja cuma kerja paling kan. Ngapain lagi gitu, kayak kerja ya udah. Nah itu bakal bosen banget mungkin ya. Kayak ya udah selama 4 tahun mumpung dia masih jadi mahasiswa. Karena mahasiswa tuh ya beda mungkin ya sama siswa ya. Kalau mahasiswa tuh benar-benar terbuka banget wilayah buat kita bisa belajar, bisa berkembang. Yang penting apa? Teman-teman mau. Udah itu intinya sih. Teman-teman mau belajar, mau terbuka. Udah. Tuh. Gitu sih. Ya, sisanya nanti tinggal usaha dan ya kalau misalnya ada prestasi alhamdulillah, nggak ada juga ya udah alhamdulillah juga. Gitu sih. Banyak begadang nggak sih? Teknik kimia. Maksudnya dari segi akademik ya? Kalau misalnya offline iya banget, tapi kalau online sih ya agak berkurang. Mungkin teman-teman SMA juga ngerasain kali ya, kayak berkurang banget gitu, kayak jadwal belajar dan lain-lainnya secara online sama offline. Kalau offline iya banget. Aku pernah praktikum, mungkin cerita praktikum kali sedikit. Aku pernah praktikum di tingkat 2. Aku tuh jadi masih baru lagi ya, masih bapak ya. Betul, masih kaget. Kaget lah ya. Masih kaget. Aku di teknik tuh ada namanya laporan kan, kita setiap habis lab tuh ada namanya laporan kan. Mungkin gini juga ada laporan gitu kan. Kita habis lab bikin laporan. Nah, itu berbarengan sama revisi. Revisinya tuh 2 hari. Emang laporannya sih seminggu, tapi revisinya banyak. Revisi itu banyak. Mayor ya. Betul, banyak banget. Banyak tuh yang dicoret-coret asisten tuh banyak. Aduh, udah mana tulis tangan kan lagi kan. Tulis tangan, terus kayak aku pulang lab tuh jam 5. Terus organisasi dulu. Pulang tuh jam 9 di kosan ya. Di kosan tuh jam 9. Udah tuh ngerjain tugas terus sama ngerjain revisian. Itu tuh ketiduran sih di tempatnya. Terus karena aku waktu itu ngekosnya masih bareng temen, jam 2 tuh terus dibangunin lagi karena revisi tuh besok harus dikumpulin. Karena cuma 2 hari kan. Kayak jadi baru jam 12 tidur, jam 2 bangun. Itu lanjut tuh sampai jam 6. Terus berangkat kuliah. Itu capek banget. Jam 7 kelas? Iya, jam 7 kelas. Bukan kelas sih, lab. Langsung masuk lab lagi udah bobo. Udah mata sepot ya? Iya, udah mata sepot, badan lemes gitu kan. Apalagi anak kosan kan tidak ada suplai makanan. Iya, bener banget. Jadi cukup, ya kalau offline cukup sibuk lah. Ada itu, lab sih paling. Ini tadi pertanyaan terakhir, tapi karena udah karena rame ya obrolannya, jadi terus-terusan. Kayak ada terakhir, coba ajakin teman-teman yang mau, teman-teman SMA ya, yang mau masuk ke ITENAS. Cobalah di ITENAS gitu. Mungkin kalau misalnya aku boleh bilang ya, dari kualitas pendidikan kita tuh nggak jauh atau kayak sama aja sih, kayak mungkin yang terdekat di sini ada ITB ya, kayak sama-sama aja gitu, nggak jauh ketika kita memang bertemu. Buktinya apa? Buktinya kayak kami di Veloximic bisa gitu jadi juara 1 bahkan di internasional gitu.
Nah itu salah satu buktinya gitu, dimana kualitas akademik di teknik kimia ITNS tuh nggak jauh sebenarnya, tapi mungkin karena citranya adalah swasta mungkin ya, agak kalah sama negeri-negeri yang namanya besar. Tapi padahal di kenyataannya enggak kok teman-teman. Di sini tetap sama capek, dan karena gunanya apa, dosen-dosen mau kualitas pendidikannya tetap di high grade lah, ibaratnya di kualitas yang tinggi gitu. Jadi ya teman-teman jangan khawatir kalau soal kualitas pendidikan di ITNS, walaupun memang akreditasi teknik kimia sekarang masih B ya, sebenarnya itu kemarin udah mau A, tapi karena ada kesalahan sedikit lah, beda nilainya itu sedikit, jadi masih tetap B. Tapi ya dari teman-teman gak usah ragu, nah, apalagi di ITNS tuh penunjangnya banyak banget, teman-teman mau cari beasiswa banyak, teman-teman ikut lomba, mau ibaratnya mau dapat uang dari lomba bisa, teman-teman coba aja ikut lomba, juara dikasih sama ITNS. Jadi bingung sih kalau misalnya teman-teman masih ragu buat masuk salah satu pilihan dari teman-teman itu buat masuk ITNS gitu sih. Jadi hayu masuk ITNS, ketemu sama saya sebelum lulus ya, mungkin tahun ini, tahun depan udah lulus, amin. Amin. Bisa ketemu dulu sama Fikri ya. Betul kita ketemu, bisa ngobrol bareng gitu sih paling gini. Sip, mantap banget. Makasih ya buat Fikri udah sharing sama aku khususnya, sama penonton juga nih, ada di live Instagram, terus nanti ini ya bakal ada di YouTube. Pokoknya makasih banget buat Fikri, sukses terus ke depannya. Siap. Sukses juga nih buat Veloksimiknya ya, lomba-lombanya. Iya, makasih semuanya. Paling segitu buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.